Meninggal pun ada masalah nggak kira-kira? Ada masalah, ditanyai tentang amal ibadah kita semuanya. Dari mana harta kita, dari mana kita manfaatkan jabatan kita, bagaimana, apakah kita termasuk orang yang amanah, menjalani tugas sebagai orang tua yang baik, sebagai bapak yang baik, ibu yang baik, yang bisa berkomunikasi kepada anaknya, bukan dengan otak ke otak, bukan emosi ke emosi, tapi dengan hati ke hati. Kalau orang tua dia bisa berkomunikasi dengan anaknya dari hati ke hati, insya Allah tidak ada anak yang namanya anak yang durhaka. Boleh jadi anaknya dia akan sayang terhadap orang tuanya. Apa sebabnya? Karena orang tuanya sayang terhadap anaknya. Kenapa istri tidak sayang terhadap suaminya? Karena boleh jadi suaminya juga tidak sayang. Ini problematika kehidupan dalam sehari-hari. Masalah itu banyak sekali. Bahkan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa belajar, boleh jadi kita ada yang punya anak bayi, boleh jadi ada yang punya cucu yang masih bayi. Coba kita renungkan tuh, bayi baru belajar aja itu melewati masalah, giginya baru nemu ada masalah nggak? Panas. Mau merangkak ada masalah nggak Pak? Melatih masalah, jatuh, mau berdiri jatuh, benjol, mau jalan jatuh juga. Yang saya ingin tanya kepada kita semuanya, kira-kira bayi menyerah nggak saat dia melewati masalah Pak? Tidak ada kata menyerah, terus lanjutkan, sehingga kita bisa berjalan. Seandainya waktu kita bayi sudah menyerah, insya Allah kita tidak akan bisa jalan, nggak bisa berlari dan lain sebagainya. Kita bisa belajar, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita menghadapi masalah, kita bisa belajar dengan Siti Hajar. Siti Hajar itu bagaimana kita bisa belajar dengan Siti Hajar? Siti Hajar adalah istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dia ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim saat berdakwah, ditinggal, ternyata Siti Hajar mencari air, haus, bolak-balik 7 kali Safa ke Marwah, tidak berhenti kecuali selain 7 kali, baru pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah Allah berikan mukjizat melalui kakinya anak Nabi Ibrahim, siapa Pak? Nabi Ismail, yang dia memukul-mukul itu pasir tanah, ternyata keluar air yang kemudian dikumpulkan, zam-zam, kumpulah. Apa pelajaran? Semangat dalam indahnya masalah kita. Kalau kita menghadapi masalah, kalau gagal sekali jangan berhenti, 2 kali jangan berhenti, minimal 7 kali baru tawakal. Seperti halnya tadi Siti Hajar dari Safa ke Marwah, kita bisa ingat bagaimana tawaf 7 kali. Kalau kita tidak 7 kali tawaf, maka umroh kita, haji kita batal. Simbolnya dalam semangat, motivasi dalam menghadapi masalah, jangan kita berhenti saat kita menghadapi kegagalan, yaitu 7 kali. Thomas Alva Edison, penemu apa Pak? Penemu listrik, bola lampu. Ternyata gagalnya itu dia melakukan uji coba. Itu 1000 kali uji coba. Gagalnya berapa? 999 gagal. Yang keberhasilannya adalah langkah sekali lagi, yaitu langkah ke-1000 baru berhasil. Kalau bapak-bapak menghadapi ingin sukses dalam karir, ingin sukses dalam kuliah, ingin sukses apa saja, jangan menyerah. Karena kenapa? Kalau kita bersungguh-sungguh, sebagaimana dalam kitab Al-Asbah wan Nazair, Asyuti menegaskan, bila dokot ittasa'at, apabila urusan itu sulit, kalau kita bersungguh-sungguh, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tegaskan dalam surah At-Tolak, yaitu ayat 3 sampai ayat 4. Apa janji Allah? Kalau kita menghadapi masalah, kita beriman kepada Allah, maka akan kita mudah tenang hati kita. Maka Allah akan jadikan jalan keluar. Kita beriman, kita bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu
makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya apa? Barang siapa yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saat dia menghadapi masalah, saat dia menghadapi cobaan, musibah dan lain sebagainya, ternyata Allah janjikan yaj'al lahu makhraja, Allah akan carikan jalan keluarnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kita bisa belajar dengan yang namanya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini ketika ikut Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu tidak bawa apa-apa. Bahkan ketika diperkenalkan dengan orang yang terkaya di kota Madinah, yang dalam riwayat namanya As'ad, ternyata ketika dikenalkan dikasih tawaran tuh Abdurrahman bin Auf, apakah dia mau, yaitu setengah, separuh dari kekayaannya, karena dia orang yang terkaya, dia akan berikan kepada Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf nggak mau menerima. Kalau kita kira-kira Pak ada ketemuin orang terkaya di Indonesia, Pak Imam, nggak usah kerja Pak Imam, ini ada kekayaan saya, mau nggak? Kira-kira dikasih setengah, ARB misalkan, Hairul Tanjung, pasti kita akan mau. Tapi Abdurrahman bin Auf nggak mau. Udah begitu ada istrinya, As'ad, istrinya itu lebih dari satu, ditawarin, wahai sahabat Abdurrahman bin Auf, kalau kamu berkenan seneng dengan salah satu istri saya, tunjuk yang mana, nanti akan saya ceraikan, nanti akan saya nikahkan dengan kamu. Ternyata Abdurrahman bin Auf enggak mau, Pak. Kalau orang kaya biasanya istrinya kan cantik. Nah kalau bapak-bapak kalau ditawarin begitu mau nggak kira-kira? Masya Allah. Nah ternyata apa, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, padahal Abdurrahman bin Auf nggak punya apa-apa, dia cuma minta tolong antarkan saya ke pasar Madinah. Ketika dianterin, kirain ngapain tuh sahabat Abdurrahman bin Auf? Rupanya ingin mencari rezeki sendiri dengan mengangkat barang menjadi tukang kuli. Subhanallah. Tapi ada hal menarik, perjuangan luar biasa ketika mendapatkan rezeki dari hasil menjadi tukang angkut barang, akhirnya menjadi tukang pedagang keju, menjadi sukses. Bahkan dalam riwayat Rasulullah menyatakan Abdurrahman bin Auf ini salah seorang sahabat Rasulullah yang dijamin oleh Allah masuk surga. Apa amalannya? Masya Allah, karena rahasianya apa? Tadi dia bersungguh-sungguh beriman, dan yang terakhir adalah bersedekah. Bersedekahnya Abdurrahman bin Auf itu nggak tanggung-tanggung, Pak. Dalam riwayat sampai 50.000 dinar. Ada yang tahu 1 dinar berapa gram kira-kira, hadirin? Hadirat, 4,25 gram emas. Kalau 50.000 dinar dikali 4,25 berarti berapa itu? Kurang lebih 212.500 gram emas yang disedekahkan. Kalau kita ekuivalenkan ke uang Indonesia, 200.000 gram emas dikali 500.000 berapa, Pak? Hampir, kurang lebih hitung sendiri dah. Kurang lebih 106 miliar, Masya Allah, bersedekah yang sampai-sampai dijamin oleh Allah masuk surga. Fama man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasayunas sirul yusra. Ternyata inilah resepnya. Kalau kita ingin diberikan kemudahan jalan keluar oleh Allah, yaitu tadi dengan bersedekah. Semoga kajian ini memberikan manfaat buat kita semuanya, agar kita senantiasa saat menghadapi masalah lebih cenderung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali masih ada waktu, kalau memang ada pertanyaan dipersilakan.
Baik hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau memang sudah cukup kita simpulkan saja yang sangat sederhana, walaupun sebetulnya semua bisa menyimpulkan masing-masing. Yang sangat penting bahwa kalau kita dekati saat mendapatkan masalah, saat mendapatkan ujian, saat mendapatkan musibah, boleh jadi ada orang yang kita cintai meninggal dunia, orang tua kita, saudara kita, anak kita, istri kita, atau lain sebagainya. Kalau kita menyikapi dengan keimanan, insya Allah kita akan mudah akan tenang, mudah akan sabar. Inilah yang Allah janjikan dalam surah Ar-Rahman ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hati kita menjadi tenang. Kalau saya tanya, coba kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah naik KRL komuter lain, ada yang duduk, ada yang berdiri, tiba-tiba masinis mengerem mendadak. Kira-kira yang berpengaruh terhadap guncangan rem mendadak yang berdiri apa yang duduk kira-kira ini? Kenapa yang berdiri? Karena yang berdiri tidak ada pegangan yang kokoh, tidak ada pijakan yang kuat. Demikian halnya kalau kita menghadapi masalah, kalau kita menghadapi masalah kita tidak kuat iman kita, boleh jadi tadi itu saat kita berbisnis ingat kepada dukun, datangi eyang kubur apa eyang subur. Na'udzubillahi min dzalik, yang tentunya amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 40 hari. Tapi kalau seandainya kita menyikapi masalah itu dengan iman kepada Allah, maka luar biasa sekali. Ibarat tadi orang yang duduk betul berpengaruh terhadap guncangan kereta saat masinis mengerem mendadak, tapi masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan adanya masalah dia menjadi kreatif, menjadi produktif, menjadi manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'un linnas. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Mari bersama-sama kita tutup doa menutup majelis agar kita manfaat dan berkah buat kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa